Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan keempat kali ini di mata kuliah Syllabus and Material Design, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang silabus fungsional and notional. Baik, mari kita mulai. Titik awal untuk silabus nasional fungsional adalah tujuan komunikatif dan makna konseptual bahasa, yaitu gagasan dan fungsi sebagai lawan dari item tata bahasa dan elemen situasional yang tersisa tetapi diturunkan ke peran yang lebih rendah. Silabus fungsional and nasional merupakan pendekatan dalam pembelajaran bahasa yang berfokus pada tujuan komunikatif dan makna bahasa. Pendekatan ini menekankan pada fungsi bahasa, yaitu kemampuan siswa dalam menggunakan bahasa untuk melakukan tindakan komunikasi seperti meminta, memberi saran, berjanji, atau mendeskripsikan, atau mungkin memberi peringatan. Serta pada nasional yang berkaitan dengan konsep makna dalam bahasa yang dapat diwujudkan melalui unsur-unsur seperti kata benda, mungkin kata ganti, kata kerja, kata sifat, kata keterangan, atau bisa kata depan dan kata hubung. Penggunaan makna tersebut dipengaruhi oleh fungsi bahasa, situasi, dan topik yang akan dibahas, sehingga siswa tidak hanya mempelajari bentuk bahasanya sendiri, tetapi juga memahami makna yang terkandung di dalam teks tersebut. Pendekatan ini memandang pembelajaran bahasa sebagai proses belajar berkomunikasi yang selalu berkaitan dengan konteks. Karena setiap bahasa memiliki makna yang tidak dapat dipisahkan dari situasi penggunaannya sendiri. Model silabus fungsional dan nasional mencangkup beberapa aspek penting, yaitu kemampuan komunikatif, bahasa sebagai fungsi, bahasa sebagai makna, pentingnya konteks dan wacana, serta integrasi antara fungsi dan makna. Pendekatan ini berkembang dari paradigma pembelajaran komunikatif yang menekankan bahwa penguasaan bahasa tidak hanya dilihat dari strukturnya saja, tetapi dari kemampuan menggunakan bahasa secara efektif dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, pembelajaran diarahkan pada penggunaan bahasa dalam situasi nyata melalui berbagai aktivitas komunikasi. Silabus ini memiliki beberapa kelebihan, antara lain tersusun secara sistematis dan terorganisir dengan baik, memberikan rasa aman bagi siswa karena berorientasi pada fungsi bahasa yang jelas, mendukung strategi pembelajaran yang formal serta praktis untuk diterapkan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Namun, terdapat juga beberapa kelemahan seperti cenderung bersifat sintetik daripada analitik, lebih berorientasi pada hasil daripada prosesnya itu sendiri, kurang mendukung generalisasi bahasa, kurang efektif dalam mengembangkan kompetensi bahasa secara mendalam, serta memiliki kesulitan dalam pengurutan materi dan penilaian. Dalam penerapannya, silabus ini mencangkup komponen-komponen seperti kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator penilaian, dan sumber-sumber belajar lainnya. Kompetensi dasar yang dikembangkan biasanya berkaitan dengan kemampuan siswa dalam mengekspresikan makna dalam percakapan sederhana, seperti memberi salam, memperkenalkan diri, atau memperkenalkan orang lain, serta memberikan perintah atau larangan. Materi pembelajaran berupa ekspresi bahasa yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari, seperti ungkapan salam dan perkenalan. Kegiatan pembelajaran meliputi tanya jawab, pengulangan ekspresi, latihan percakapan, atau praktik dialog lainnya. Indikator keberhasilan ditentukan dari kemampuan siswa dalam menggunakan ekspresi tersebut secara tepat. Sedangkan penilaian dilakukan melalui tes berbicara atau dialog dengan menggunakan rubrik. Sumber belajar dapat berasal dari buku teks maupun sumber daring. Secara keseluruhan, silabus fungsional dan nasional menekankan pentingnya makna dan tujuan komunikasi dalam pembelajaran bahasa, sehingga siswa tidak hanya memahami struktur bahasanya, tetapi juga mampu menggunakan secara efektif dalam berbagai situasi nyata. Mengetahui maknanya apa,
Pendekatan ini perlu diterapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa, tujuan pembelajarannya, atau mungkin konteks pengajarannya, serta sebaiknya bisa dikombinasikan dengan pendekatan lain agar pembelajaran bahasa menjadi lebih seimbang antara penguasaan makna dan penguasaan terstruktur atau penguasaan struktur-struktur lainnya. Baik, di sini ada 3 poin yang saya highlight. The first is focus on function and meaning, communicative over grammar. The functional national syllabus emphasizes that language learning is not only about grammatical structure, but how language is used to communicate concretely through function, such as asking, suggestion, and edge, and meaning nation. The second is context-based learning and real use. Language is taught in the context of everyday life situation, so that students not only understand the theory, but are able to use language effectively in real communication. The third is focus on the use of language for communication, function, and meaning. The functional national syllabus emphasizes that the main purpose of language learning is for students to be able to use language in real terms of communication, not only understanding the grammar, but also the function and meaning behind the use of the language easily. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.